Baca kepada beliau Dr. Mohibur Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'da. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para calon-calon mu'tamirin dan mu'tamirat yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka manasik. Manasiknya ini dibuat beda tahun ini. Biar pernah saya ngisi manasik di hotel. Biasanya ngisi manasiknya di pesantren. Nah ini tidak tahu mimpi apa ini teman-teman di kantor itu di hotel katanya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, wonten Pak Haji Murna ini kalau dianggap tidak perlu manasik sebetulnya. Ini veteran umroh dan haji. Ada Pak Haji Rismanda kalau nggak salah ini. Saya lamat ya lepas kacamatanya. Juga saya kira ada beberapa jamaah yang sudah pernah umroh dan haji. Ada yang dengan KBIH lain atau dengan tempat di mana kami berada. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tidak usah berpanjang lebar. Kita ini mau umroh. Ada beberapa di antara panjenengan yang sudah umroh, tetapi pengalamannya menjadi kadaluarsa. Bukan kok saya kemudian wah mentang-mentang boten, karena kita datang setiap bulan pun ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pasti ada kebijakan yang baru terkait dengan manajemen dan aturan yang diberikan oleh pemerintah Saudi terhadap para jamaah umroh. Contoh yang terbaru dalam minggu ini, hari Jumat kemarin, pemerintah Saudi setelah lama melakukan renovasi terhadap pintu Malik Abdul Aziz, maka pada hari Jumat kemarin itu terbuka. Tadinya ditutup sehingga akses masuk ke tempat tawaf itu praktis hanya melewati bab Malik Abdullah atau bab Malik Fahd. Tapi setelah dibuka, maka kemudian pilihannya menjadi bermacam-macam untuk kita untuk bisa masuk ke Masjidil Haram. Kemudian kita mungkin berulang kali dulu bolak-balik masuk ke Raudhah. Sekarang bisa nggak? Ya bisa berulang kali masuk Raudhah, tapi butuh kecerdasan. Ya entah kecerdasan atau kenakalan atau kekreativitasan itu juga terjadi. Dulu kita masuk Raudhah itu modal nekat saja. Bismillah, sholat, kemudian maju masuk ke Raudhah. Sekarang harus memakai tasrih atau izin. Izin itu bisa dilakukan oleh travel melalui muassasah, perwakilan atau kepanjangan tangan pemerintah Saudi di Arab Saudi yang menguruskan itu secara kolektif. Jadi nanti panjenengan misalkan ke Raudhah itu rame-rame. Jamnya ditentukan. Jam sekian sampai jam sekian. Maksimal biasanya 30 menitan di dalam Raudhah itu. Jadi sholat sunat 2 rakaat, kemudian berdoa, kemudian ya Allah haji harak begitu itu.
bergerak diusir. Tapi terkadang tidak berlaku juga tasrih itu, izin itu menjadi tidak berlaku. Biasanya bagaimana? Dalam kondisi-kondisi yang ruwet, yang penuh, maka kemudian dimasukkan begitu saja tanpa Anda melihat surat izin. Pokoknya kelihatan ngantri padat, sudah masuk, ayo masuk. Jadi ya begitu itulah saya kira gambarannya nanti. Karena panjenengan semua ini di sini saya kira melihat wajahnya ini wajah-wajah pengalaman. Kemudian tidak perlu manasik sebetulnya. Mungkin sama di sini ada Pak Haji Anang. Oke, betul, ada Pak Haji siapa lagi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini akan melakukan umroh. Umrohnya di bulan Ramadan spesial. Spesial apa? Pertama, spesial harganya mahal sekali. Kok mahal sekali? Saya sampai dikomplain. Ada yang datang itu ngambil untung jangan banyak-banyak. Iya, termasuk saya. Betul apa? Maka saya jelaskan, kalau untungnya banyak, insya Allah sudah kebeli nih hotel ini sama apartemen ini. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, ini yang harus saya sampaikan kepada panjenengan, karena ini 90% sudah ahli dalam manasik. Terus mau apa lagi manasiknya? Paling ya cerita-cerita yang terbaru saja. Pemerintah Saudi ini sekarang sedang butuh uang banyak sekali. Kenapa butuh uang? Mereka habis kolaps karena ada COVID. Salah satu sumber tertinggi dari pendapatan pemerintah Saudi itu adalah dari jamaah haji dan umroh. Dulu zaman saya haji dengan Abah Murna, ketika umroh dengan haji dengan Baris Manda, kemudian dengan yang lain-lain, itu sampai haji selesai belum ada jamaah umroh yang datang. Sekarang Bapak Ibu itu tidak usah kecil hati andaikan belum bisa berangkat haji. Karena apa? Karena panjenengan bisa berangkat umroh ketika jamaah haji belum pulang ke Indonesia. Tahun 2002 kemarin saya berangkat haji kloter terakhir. Begitu masuk ke Madinah, duduk bersebelahan di Masjid Nabawi dengan orang Indonesia, saya tanya gelangnya, Pak, punti gelang panjenengan, kloter berapa? Maaf, saya ini jamaah umroh. Langsung. Jadi saya belum pulang, jamaah umroh itu sudah datang. Bahkan ada nyata ini, ada pengusaha di Kebumen, Jawa Tengah, karena terpisah kuotanya dengan istri berangkat duluan. Si suami ini kena COVID, di karantina sampai habis keberangkatan dari Jawa Tengah itu dia belum sembuh. Sehingga begitu istrinya berangkat duluan untuk haji, dia ditunda untuk tahun sekarang. Dia kemudian nyusul istrinya. Dengan apa? Dengan melalui visa umroh, sehingga ketemu di Madinah. Nah, tinggal foto bersama, tetangga itu pahamnya apa? Haji bersama-sama. Padahal satu berangkat umroh, satu berangkat haji. Dulu tidak ada, dulu bersih dulu. Dulu waktu zaman dahulu itu sebelum COVID dibersihkan. Semua jamaah haji habis, baru kemudian jamaah umroh datang. Sekarang boten. Jadi tidak ada yang namanya Masjidil Haram itu kosong, tidak ada. Tidak ada yang namanya Hijr Ismail itu kosong, betul-betul. Nanti di Hijr Ismail panjenengan digilir. Yang putri antri, begitu sudah antri pegel sekali, tiba-tiba kata polisinya gofal, tutup, sudah. Kalau sudah tutup ya sudah, kita nggak bisa komplain. Mau ngemis kayak apa, kemudian mau nangis kayak apa, kalau Allah belum memberikan hidayah kepada polisi itu, ya belum dibuka. Kemarin kita ngantri, capek sekali berdiri itu. Akhirnya ibu-ibu itu karena gregetan sudah 3 kali ngantri, Gus, sakjane sampai niki iso apa enggak bimbing, nggih mboten saged.
Saya tidak bisa bimbing kalau ketemu jamaah model panjenengan mboten saged. Karena memang bukan saya yang menentukan. Tapi ketika tidak sengaja, ayo berangkat ke Masjidil Haram, kita niatnya tawaf wada. Begitu turun di Masjidil Haram, pakai pakaian ihram, tawaf wadanya. Karena sekarang persyaratannya semua jamaah yang hendak turun di tempat tawaf, yang laki-laki dia harus memakai kain ihram. Kalau tidak pakai pakaian ihram ditangkap. Perkara mau punya jabatan ditangkap. Bulan Desember kalau tidak keliru itu dengan rombongan gubernur Pemprov Jawa Timur untuk misi dagang, kita sempatkan umroh. Itu ada salah satu kepala dinas mencoba masuk ke tempat tawaf tidak memakai pakaian ihram, dipegang langsung tangannya begini nih, diajak keluar. Jadi nggak bisa. Salah satu syarat sekarang perubahan terbaru untuk masuk ke Masjidil Haram, ke tempat tawaf, itu adalah memakai pakaian ihram. Jadi nanti panjenengan tidak usah heran ada laki-laki pakai pakaian ihram terus setiap hari itu. Belum tentu umroh sunnah terus. Bisa jadi apa? Bisa jadi dia kepingin ke Masjidil Haram untuk mencium Hajar Aswad. Nah ini yang problem, terutama bapak-bapak. Saya bertahun-tahun, mohon maaf ya, dari 2012 haji dan umroh sampai kemarin terakhir belum pernah yang namanya ke Hajar Aswad itu sampai lepas kain ihramnya, belum pernah. Baru kemarin itu bulan Desember saya dengan Yai itu ke Multazam, kemudian ke Hajar Aswad. Saya sudah ngomong, matur kepada beliau, sampun Pak, kondisinya penuh. Enggak, saya harus berdoa di Multazam. Akhirnya maju ke Multazam. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang namanya pakai kain ihram itu kan, panjenengan sampun ngertos nih, yang laki-laki itu kan, berapa lapis sih? Kan hanya satu lapis. Setelah itu kan langsung kulit asli kan. Jadi begitu maju, dijepit kanan kiri itu, kain ihramnya Yai nyangkut di tangan orang lain, sehingga saya ambilkan. Begitu saya ambilkan, kemudian saya ikatkan ke tubuhnya Yai, justru kain ihram saya yang bagian bawah itu terjepit badan orang lain. Sehingga ketika saya mundur itu buka, Masya Allah. Bayangkan, kalau kecil itu kan imut gitu. Kalau besar itu kan astagfirullahaladzim, amit-amit gitu. Jadi nanti kalau kemudian panjenengan nyuwun sewu, di sana itu tidak bisa leluasa mencium Hajar Aswad atau ke Multazam. Memang kondisinya dibuat begitu. Andaikan kemudian panjenengan saged, berarti itu fadlun minallah. Betul-betul anugerah yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada panjenengan. Jadi nanti ibu-ibu jangan jengkel. Ayo Pak, lapo budal bareng, sampean gak gelem ngeterno aku ndok Hajar Aswad. Gak ono manfaate tadi wong lanang misalkan, mboten bareng. Ada yang begitu itu masih, mau gimana? Soalnya sudah capek-capek sama suami, ternyata suami gak mau melindungi saya. Memang kondisinya luar biasa. Jangankan ke Hajar Aswad atau ke Multazam, ke Rukun Yamani saja, sekedar mengusap itu beratnya subhanallah. Loh, bukannya logikanya, seharusnya kan logikanya kalau dibuat aturan bahwa yang boleh masuk ke Masjidil Haram, ke tempat tawaf itu dengan kain ihram, itu menjadi lebih longgar. Betul, lebih longgar kalau orangnya tidak cerdas-cerdas. Orang jamaah umroh itu cerdas-cerdas seperti orang Indonesia. Kalau ada aturan harus memakai pakaian ihram, maka orang Indonesia itu memakai pakaian ihram, dalamnya pakai kaos dalam, kemudian yang bawah pakai celana dalam. Makanya sampai biasanya kalau rombongan Indonesia lewat, itu kadang dibuka sama polisinya. Haji, tal katanya, iftah katanya. Saya pernah disuruh dibuka sedikit katanya. Ayo terus. Karena pernah terjadi ada orang kita itu masuk ke Masjidil Haram, ke tempat tawaf, pakai kain ihram atasnya, bawahnya pakai kain ihram, tapi pakai celana pendek. Oh, pinter-pinter jamaah haji Indonesia itu, orang Indonesia itu Bapak Ibu.
Jadi banyak sekali dinamikanya. Saya bertahun-tahun haji dan umroh belum pernah ditangkap polisi. Baru kemarin ditangkap polisi. Karena banyak yang hadir, maka pemerintah Saudi itu berupaya keras bagaimana orang-orang itu terkontrol keluar masuknya. Jangan sampai masuk saja banyak, keluarnya tidak ada. Sehingga di setiap titik itu mereka memasang yang namanya intelijen. Dilihat, kalau dia bisa bahasa Arab lancar, kemungkinan ini orang sudah lama di sini. Saya ngobrol dengan orang-orang, kemudian tiba-tiba saya disamperi, dipegang tangannya. Ayo ikut ke mobil katanya. Loh apa? Kamu pasti di sini tinggal di sini lama. Enggak, saya umroh. Enggak percaya bahasa Arabmu itu baik. Mana bisa umrohnya? Celakanya saya tidak bawa ID card. Tidak bawa kalung, itu nggak bawa saya. Kalau nggak ada, fotokopi paspor tidak ada, kemudian fotokopi visa nggak ada. Akhirnya dibukakan jeep bagian belakang itu, mau dimasukkan, masya Allah. Saya telepon Pak Amir, telepon Pak Mashar, telepon siapa lagi, minta dikirimi bukti visa. Hanya saya bersumpah, wallahi, billahi, tallahi, maka dzabtu, saya sungguh tidak bohong. Saya ini bisa bahasa Arab ini ya karena saya ngajar di rumah bahasa Arab. Terus kata perwiranya, oh nggak bohong dia, wajahnya tulus, sudah dilepaskan. Jadi sampai sebegitunya. Kalau dulu bebas-bebas saja, nggak pakai apa-apa, bebas segala macam. Tapi sekarang pemerintah Saudi ingin lebih tertib, meskipun di sana sini banyak kekurangan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini perjalanannya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman. Kita akan kemana dulu? Kita akan ke Madinah dulu. Kenapa ke Madinah dulu? Ini sebetulnya pikiran orang Indonesia. Panjenengan nopo purun dari Juanda sudah pakai pakaian ihram. Nah, kan berat ini, haji bukan tapi pakai pakaian ihram. Karena kalau kita niatnya umroh duluan, maka kita melewati yang namanya Yulamlam. Yulamlam itu sekitar 90 km dari kota Mekah. Arah mana ya? Kalau sana barat, timur, tenggara berarti. Dari timur tenggara. Jadi daerah Yaman di bawah itu adalah Yulamlam, termasuk Indonesia. Nah, kewajiban orang yang umroh dulu melewati Yulamlam, maka dia harus pakai pakaian ihram. Panjenengan kalau melihat orang-orang yang transit di Turki, kemudian transit di Dubai, mereka yang niatnya umroh dulu, mereka ganti di situ. Kan repot sekali. Kalau masih muda, masih oke lah, paling kayak masuk angin gitu kan. Kalau yang sudah sepuh-sepuh kan kayak keroan, antangin, apa segala macam itu diminum karena kena dingin. Sehingga akhirnya kemudian diambil satu cara, solusi biar tidak memakai kain ihram di atas pesawat atau di tempat transit, adalah kita berangkat dulu ke Madinah. Niatnya adalah ziarah. Sehingga meskipun kita melewati Yulamlam, melewati Mikot Makani, melewati tempat yang menjadi batasan untuk kita melakukan ihram, maka kita masih dibenarkan. Jadi kita besok turun di mana? Di Jeddah. Dari Jeddah kemudian naik mobil, naik bis, kemudian ke Madinah. Nah ini yang tadi menyangkut mahal harganya. Sekarang itu semena-mena sekali orang Arab itu. Orang Arab itu bilang begini, kamu mau umroh? Ya. Berapa hari? 10 hari. Oh ya sudah. Yang biasanya harganya itu $500, itu dia langsung bilang, ya sudah $1.000. Enggak mau. Ya sudah, enggak apa-apa. Banyak orang yang mau kok. Kalau kamu mau ambil, kalau kamu tidak mau silahkan, tidak apa-apa. Masih banyak jamaah umroh yang menghendaki hotel kami. Akhirnya rebutan. Maka kemarin bulan bulan Januari, ketika puncaknya umroh, itu sampai orang belum check out, jamaah lain sudah datang. Atau jamaahnya tidak check out, jamaah baru sudah datang karena merasa sudah booking. Jadi bookingan itu dijual lagi. Panjenengan booking di sini untuk berapa? Untuk 50 orang.
Bayar berapa? 10 juta misalkan. Tiba-tiba datang saya sama 50 orang. Bayar berapa dia? 10 juta. Sudah 30 juta. Oh ya sudah, kamu saja yang ambil 30 juta. Jadi panjenengan merasa sudah bayar, datang ke hotel, tidak dapat kamar, karena yang nempatin kamar saya. Sama-sama bayar, saya lebih mahal. Sehingga kemudian banyak travel di demo karena apa? Kok nggak bisa berangkat? Suruh nambah lagi segala macam. Kalau nambahnya 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu masih mampu. Tapi kalau 10 juta per kepala, lan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Habis itu stroke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kondisinya Bapak Ibu sekalian di Arab Saudi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ini umroh. Umroh itu apa sih? Umroh itu kan ya bukan haji kalau gampangnya. Maksudnya bagaimana? Kalau orang yang mempelajari bahasa Arab, kata umroh itu punya 3 huruf pokok. Pertama adalah ain, kedua adalah mim, ketiga adalah ro. Kata umroh itu terdiri dari 3 hal pokok, 3 huruf pokok: ain, mim, ro. Dari ain, mim, ro ketika disusun itu dia menjadi apa? Dia bisa menunjukkan kata umur. Semua dari kita ini pasti punya umur. Pertanyaannya, umur kita itu mau yang bagaimana? Apa umur yang panjang tapi susah? Atau umur yang pendek tapi penuh kebahagiaan? Atau yang panjang tapi bahagia? Milih pundi panjenengan? Panjang bahagia. Panjang bahagia. Kalau Gusti Allahnya saya kabulkan. Monggo, panjang bahagia itu kan. Tapi kan masalahnya bukan Gusti Allah. Jadi kita hanya bisa berdoa saja. Mudah-mudahan usia kita itu berkah. Berarti apa? Panjang dan pendeknya itu menjadi relatif. Tetapi yang penting adalah keberkahan. Masya Allah ada Pak Haji Warno juga, jadi kelihatan. Baik, kacamata. Tambah yakin saya tidak perlu manasik ini pun. Sudah, pokoknya datang makan-makan selesai setelah itu. Yang lain Pak Ustaz. Oh yang lain, mantun itu berangkat itu. Jadi orang punya umur itu, panjenengan kalau disuruh panjang apa pendek usianya, kemudian disuruh memilih mana? Berkah, lebih berkah atau lebih panjang? Milih mana? Lebih berkah. Berarti apa? Orang ketika dia hidup, yang dicari itu adalah bukan durasi panjangnya, bukan durasi pendeknya, tetapi adalah keberkahan dalam usia tersebut. Sama dengan umroh. Umroh itu yang dicari itu bukan mahal dan murahnya, enggak kan? Tapi kan kita enggak. Kalau Anda 40 juta sama 30 juta, panjenengan milih pundi? Milih yang 30 tapi berkah Pak Ustaz. Okay. Sama dengan usia panjang tapi berkah, begitu itu. Jadi orang kalau berangkat umroh itu yang dicari jangan hanya sekedar mahalnya. Oh mahal ini VIP. Sekarang zamannya umroh privat namanya. Jadi umroh 5 orang, 3 orang berangkat, hotelnya itu bagus segala macam itu. Dikiranya itu nikmat. Mohon maaf, saya dulu itu punya kesimpulan begitu itu. Ya Allah, bagaimana caranya saya itu umroh, hotelnya ketika buka kamar, buka jendela, buka korden, itu lihat Ka'bah. Wah, pasti saya akan ahli ibadah. Ibadah tok pokoknya. Ternyata keboten. Atau mungkin saya yang keliru. Karena begitu saya dapat hotel ya, pernah itu di Fairmont Hotel. Masuknya itu muter sampai keliru. Memang betul indah, begitu melihat buka jendela itu kelihatan Ka'bahnya, Masya Allah. Kemudian foto tangannya, ini kan selfie begitu itu. Tapi ya sudah itu saja. Tambah nggak ibadahnya? Gebotan. Yang ada itu tambah apa? Tambah belanjanya, iya. Karena melewati tempat-tempat
belanja. Jadi umroh itu yang penting bukan adalah biayanya murah atau mahal, bukan yang terpenting adalah durasinya lama atau sedang atau singkat, tapi yang paling penting adalah keberkahan dalam proses umroh itu. Tadi umur itu yang baik adalah berkah. Berarti umroh yang baik adalah ada keberkahan di situ. Dari huruf ain, mim, ro itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa muncul yang namanya imarah. Imarah itu artinya apartemen. Panjenengan kalau bisnis jadi kontraktor buat apartemen, isinya ada misalkan 200 kamar, gak ada yang laku satupun. Seneng nopo alhamdulillah. Susah itu, pasti susah. Ini di sini ini masih banyak yang kosong ya. Susah. Manajemennya susah. Bagaimana caranya agar kemudian bisa laku? Berarti apa? Berarti bagaimana kondisinya umroh kita itu menjadi bermakna dan bermanfaat. Orang banyak yang setiap bulan itu umroh. Saya punya kawan itu ketemu kemarin di mana? Ketemu kemarin di Madinah. Saya pulang dapat 1 minggu di rumah. Dia WA lagi, bos saya berangkat lagi bos, izin. Berangkat terus. Hampir setiap 2 minggu sekali itu berangkat. Ngantar yang 9 hari segala macam, pulang 3 hari, berangkat lagi, pulang, berangkat lagi begitu. Enak nggih? Enak mboten? Bayangan orang yang tidak pernah umroh itu pasti enak sekali. Tapi coba panjenengan, contoh nggih nyuwun sewu ini pengalaman saya. Kemarin itu saya nggih kalau dianggap kebanyakan umroh. Saya bulan Desember itu berangkat umroh dengan Yai, dengan rombongan Pemprov. Umroh di sana. Umrohnya singkat sekali. Umroh sunnah sekali, umroh wajib itu sekali, kemudian selesai jam 11 malam, pagi itu kemudian habis subuh tawaf wada, kemudian pergi ke Madinah untuk apa? Untuk ziarah. Sampai di Madinah kan berangkat pagi, sampai Madinah itu jam 8 malam. Jam 8 malam itu langsung ke Kuba, kemudian malamnya ke Raudhah, pagi sudah pergi meninggalkan kota Madinah. Bulan Desember, bulan Januari saya berangkat lagi. Ibarat kain kalau terlalu sering banyak dicuci, kita bagaimana? Panjenengan punya baju putih, punya mukena ibu-ibu itu, dicuci terus setiap minggu, kira-kira bagaimana? Lecek akhirnya. Kadang merasa bagaimana? Imam Mutawalli Sya'rawi itu pernah dawuh, kenapa orang ketika pertama kali haji, pertama kali nangis, pertama kali haji, pertama kali umroh itu pasti nangis. Pertama kali lihat Ka'bah itu nangis, wah nangisnya subhanallah. Begitu dapat umroh sunnah ketiga, keempat, masih nangis betul? Boten kan, pegang kamera langsung begini. Sek Gus, foto sek Gus, turun foto. Backgroundnya Ka'bah, jaluk tolong. Sampean foto akan kulo nggih, niki pakai badhe kulo kirimaken ingkang sae. Nangisnya sudah tidak ada. Itu sama dengan apa? Dengan kain putih. Panjenengan bawa mukena, bawa kain ihram, dipakai untuk apa? Kegiatan kerja bakti, kotor sekali. Itulah nafsu kita, itulah badan kita, itulah jiwa kita. Kita kotor dengan dosa, kemudian sudah penuh kotoran itu kita bawa ke Masjidil Haram. Kita buat tawaf, kita buat sa'i, kita buat doa di multazam, maka runtuhlah dosa-dosa kita. Maka kita kemudian nangis. Tapi kalau keseringan, boten nangis sudah mikir, wingi ndok kono iku aku durung tuku. Wah, berarti besok ke sana saya harus beli. Gitu. Ada yang kemarin berangkat haji, begitu pulang diberitahu oleh tetangganya, kemarin ke Kak Kiah enggak? Apa itu Kak Kiah? Kak Kiah itu adalah pasar seng sekarang. Wah, durung rono enggak dijak Gus Muhib. Berangkat umroh dengan travel lain. Apa? Targetnya ke Kak Kiah. Karena apa? Karena bajunya sudah bersih. Ini Mas Amir itu sudah nolak-nolak kalau diajak umroh itu.
Pak Amir berangkat umroh, boten lah ingkang sanes mawon gitu. Karena sudah kebersihan bajunya itu. Jadi orang terlalu sering berangkat umroh ini juga kadang menjadi tidak baik. Perasaan saja panjenengan senang segala macam itu. Panjenengan kalau bisnis itu nggak ada ruginya, itu dia tidak menantang, pasti untung terus. Setiap jual laku, untungnya itu 20%, 30%. Senang buat panjenengan? Senang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi lama kelamaan kan jenuh. Aku kok lapo-lapo kok segala macam jadi duit. Kalau teman-teman kan cerita, saya pernah rugi segala macam. Lo kalau pernah rugi itu, masya Allah. Saya ingat dulu itu uang beli tiket Garuda itu dibawa teman kabur. 1,3 M kalau nggak salah. Hanya diminta, hanya menjadi kembali. Sekarang nyisa sekitar 400 juta itu masih di tangan orang. Jadi ada nuansanya, ada nuansa hal yang menarik lah. Kalau panjenengan naik mobil lurus mawon bosan betul. Panjenengan naik mobil lurus mawon, tidak ada belok-beloknya. Kira-kira asik betul. Bosan kan? Mesti kepingin yo sing naik, tapi jangan terlalu naik kan. Kalau terlalu naik turun gitu, muntah-muntah nanti. Itu sama itu. Jadi orang itu ada saat-saat di mana apa? Di mana kita tidak boleh terlalu sering umroh. Makanya yang menurut sebagian ulama paling enggak setahun itu 2 kali. Paling enggak setahun itu 2 kali panjenengan umroh. Umroh Ramadan sekali, nanti umroh yang lain itu kapan bisa dilakukan. Itu dari huruf ain mim ro muncul kata imarah. Imarah itu artinya adalah apartemen. Apartemen yang baik itu adalah apartemen yang laku. Mau megah kayak apa kalau nggak laku kayak percuma. Contohnya Trans Icon itu sepi mawon itu. Jangan-jangan ada manajernya di sini Pak. Trans Icon itu sampai pertama kali dulu 1, sekian. Kemudian beberapa bulan kemudian turun jadi 1,1, turun lagi sekian. Karena apa? Karena targetnya adalah laku. Berarti orang umroh itu boleh nggak berulang kali? Boleh, baik saja. Tetapi yang penting ada nilai manfaatnya, ada nilai faidah yang kita ambil dari keberangkatan kita umroh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terakhir untuk kita bisa paham umroh itu apa, dari huruf ain mim ro kita sering kali mengenal dalam istilah bapak-bapak yang disebut sebagai takmir. Sinten laki-laki yang tidak kenal takmir? Kata takmir itu kalau dipreteli huruf pokoknya adalah ain mim ro. Sekarang masjid yang baik itu apakah masjid yang karpetnya bagus, kemudian ada showcase-nya, ada AC-nya, tapi dikunci, atau masjid yang rame dengan para jamaahnya setiap subuh, jamaahnya rame? Kita yang mana? Yang rame jamaahnya. Sama dengan umroh. Umroh yang baik itu adalah umroh yang bisa memberikan manfaat dan faidah kepada siapa? Orang yang melakukan umroh. Tapi kembali kalau di Indonesia itu takmir masjid yang baik di Indonesia adalah yang punya saldo. Gimana betul? Enggak kan? Dibaca kalau setiap Jumat Masjid Al-Hidayah saldo misalkan 20 juta. Tapi masjidnya sepi. Padahal hakikatnya takmir itu artinya meramaikan. Masjid itu harus ramai. Kalau ramai bagaimana caranya? Ya monggo dibuatkan wifi yang paling kencang. Panjenengan lebih senang mana? Kalau cucu panjenengan atau putra panjenengan nongkrong di warkop atau nongkrong di masjid? Di masjid. Bagaimana mau nongkrong di masjid? Wong masjidnya tidak layak dan tidak bermutu. Jadi daripada saldo 20 juta mendingan dipasang wifi.
Saya ngurusi kampus di Pacet itu, pusat wifi yang paling kencang di masjid. Jadi mahasiswa itu tahu sampai heran, Gus, kok mahasiswa panjenengan kok semuanya sukanya di masjid semua ini? Kok bisa, rahasianya apa? Doanya itu apa? Kok bisa begitu itu? Saya lihat subuh penuh, kemudian habis isya juga penuh, zuhur juga penuh. Rahasianya apa? Saya tunjukkan, monggo begini. Itu di atas ada router, itu rahasianya. Lebih baik mereka di masjid, nge-game apa segala macam. Begitu adzan, kalau orang punya otak pasti dia sholat. Daripada di warkop, Allahu Akbar, tambah jauh masjidnya, tambah tidak sholat. Jadi umroh yang baik itu sama dengan masjid yang ramai. Umroh yang baik itu sama dengan masjid yang ramai di dalam hal memberikan manfaat dan faedah. Kita boleh baik untuk umroh berulang kali, tapi manakala umroh kita itu memberikan manfaat atau faedah kepada orang lain. Itu umroh menurut apa? Menurut dari sisi bahasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sih umroh menurut pandangan agama? Umroh menurut pandangan agama adalah berziarah ke Masjidil Haram, ke Baitullah, untuk melakukan serangkaian ibadah dengan niat yang sudah dikhususkan. Niatnya tertentu, khusus, spesifik, rangkaian ibadahnya juga spesifik. Panjenengan saking punya banyaknya duit, omsetnya puluhan juta dalam satu hari, kemudian mau kemana? Saya mau jamaah isya di Masjidil Haram. Betul sangat disebut sebagai umroh. Panjenengan punya uang yang banyak, niatnya apa? Saya niatnya mau sholat duha di Masjidil Haram, berangkat pakai pesawat pribadi. Sampai di sana kemudian sholat duha, selesai sholat duha kemudian pulang lagi. Umroh napa mboten? Mboten umroh. Ibadah, dia melakukan ibadah, tetapi bukan ibadah yang tertentu untuk proses umroh, dan niatnya juga bukan niat umroh, tapi niatnya adalah niat sholat duha. Panjenengan seperti Crazy Rich itulah, seperti Raffi Ahmad itu punya jet pribadi, uangnya lebih-lebih gitu kan. Tiba-tiba ngomong kepada istrinya, ayo saya kasih surprise, kemana? Kita sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram, di belakangnya Iman. Itu berangkat. Bukan disebut sebagai umroh kalau memang rangkaian ibadah yang dilakukan di sana bukan rangkaian ibadah yang memang khusus untuk umroh. Kalau niatnya ke sana bukan untuk umroh, tetapi untuk sholat subuh, maka juga tidak disebut sebagai umroh. Berarti umroh itu apa menurut pandangan agama? Menurut pandangan agama, yang namanya umroh adalah pergi ke Baitullah untuk melakukan serangkaian ibadah yang khusus, kemudian juga disertai dengan niat yang khusus pula. Ibadah yang khusus apa? Ibadah yang khusus pertama adalah tawaf, kemudian sa'i, itu ibadah yang khusus. Kemudian niatnya apa? Khusus pula. Niatnya bagaimana? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrata. Itu menjadi apa? Menjadi ibadah umroh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ini kok merasa merasa ini orangnya pengalaman semua ini sudah lupa okay? Nanti kita perbaharui itu. Memang harus diupdate itu. Baik, hukumnya umroh. Umroh itu sunnah, wajib atau bagaimana? Ya tergantung bagaimana kita. Kalau kita belum pernah sama sekali dalam seumur hidup kita, maka ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Ada orang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk haji, belum diberi kesempatan untuk berangkat umroh sebelum-sebelumnya, maka umroh yang akan dia lakukan itu menurut sebagian ulama statusnya adalah wajib. Wajibnya sekali seumur hidup atau berulang kali. Sebagian mengatakan wajibnya adalah sekali seumur hidup, sisanya adalah sunnah.
Jadi panjenengan yang sudah pernah umroh, ini hukumnya sunnah. Yang belum pernah umroh, sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian lagi mengatakan tetap sunnah. Yang wajib adalah haji. Kemudian, karena umroh ini adalah ibadah yang spesifik, ibadah yang keutamaan dan keuntungannya itu betul-betul luar biasa. Dalam Islam itu ada rumus begini Bapak Ibu. Dalam Islam itu ada rumus, kalau ibadah itu dibatasi oleh waktu saja, maka ibadah itu spesial. Kalau ibadah itu bisa dilakukan kapanpun, maka ibadah itu nilai spesialnya tidak terlalu tinggi. Contoh apa? Ibadah yang dilakukan bisa dilakukan kapanpun. Contohnya apa? Contohnya apa? Menjaga mulut kita. Itu ibadah. Menjaga hifdzul lisan, menjaga lidah kita, menjaga mulut kita untuk tidak melakukan ghibah. Oke kan? Ini berat bagi ibu-ibu itu. Mboten Ustaz, saya tidak ghibah. Yang saya obrolkan kan kenyataan. Lo kalau nyata itu namanya ghibah. Kalau bohong namanya fitnah. Kadang-kadang dibalik-balik. Orang Surabaya itu dibalik-balik. Rene tak kandani. Iki dudu ngrasani yo. Dudu ghibah iki. Iki nyata iki. Aku weruh dhewe sak di depan mata saya sendiri. Ya itu namanya ghibah. Kalau ada orangnya tak? Apa? Kalau ada orangnya kita ngomongin. Yang namanya hibah itu adalah mengomongkan keburukan orang lain yang orang lain itu tidak berkenan kalau diomongkan. Misalkan Pak Amir ngomong saya, iku ketok turun mangan nih, wajahnya melas sekali misalkan. Saya berkenan nggak? Kalau nggak berkenan, ya itu masuk dalam kategori itu. Makanya ini yang seringkali disampaikan oleh orang-orang. Bukan mengada-ngada, ini nyata ini. Saya lihat sendiri. Itu namanya hibah. Kalau bohong itu namanya fitnah. Itu kan ibadah. Dibatasi nggak oleh waktu? Enggak. Kita kapanpun diminta untuk menjaga. Ada nggak tempat-tempat di mana kita boleh menghibah? Wonten kan? Di semua tempat kita tidak boleh menghibah. Ini spesial nggak? Spesial, tetapi spesialnya masih ada yang mengalahkan. Sehingga seringkali diremehkan. Wah, timbang hibah gampang boleh wudu, sholat jamaah, umroh. Ya wis disepurah be Allah. Oke kan? Ada ibadah yang dibatasi oleh waktu saja. Contohnya apa? Sholat duha. Sholat duha ini sholat sunnah 2 rakaat, bisa dimanapun. Panjenengan di sini boleh, panjenengan di tengah jalan boleh, di lapangan boleh, di dalam rumah boleh, di musola boleh, di masjid boleh. Yang penting adalah waktunya setelah terbitnya matahari, sebelum bergesernya matahari jam 12 itu. Antara jam 8, jam setengah 8, kalau sekarang jam 7 lah. Jam 7 sampai jam setengah 11 itu adalah waktu ideal untuk sholat duha. Panjenengan ternyata terlalu semangat. Wah, saya nggak mau sholat duha jam 8. Saya kepingin tambah lagi. Jam berapa? Jam setengah 3 sore. Boleh betul sakit. Karena sholat duha ini dibatasi oleh waktu. Sama dengan sholat tahajud. Saya kepingin sholat tahajud tapi tidak pernah bisa bangun malam. Bagaimana? Saya ganti sajalah. Setelah istirahat makan siang misalkan. Boleh nama boten? Ya tidak bisa diniatkan sebagai sholat tahajud boten saged. Berarti apa? Ada ibadah-ibadah yang pelaksanaannya dalam Islam tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, banyak dan cenderung disepelekan. Ada ibadah-ibadah yang waktunya dibatasi dalam Islam, pelaksanaannya harus di waktu tertentu. Ini yang ibadah ini banyak sekali menjadi perhatian orang, tapi masih berat dilakukan. Contohnya apa? Tadi sholat tahajud, sholat duha, kemudian sholat tarawih segala macam. Kemudian ada ibadah yang dibatasi oleh tempatnya saja. Waktunya bebas,
tapi tempatnya terbatas. Tempatnya sudah ditentukan oleh Allah. Apa contohnya? Tawaf. Tawaf itu kapanpun panjenengan boleh. Habis subuh boleh, kemudian waktu duha boleh, sebelum zuhur boleh, setelah zuhur boleh, sebelum asar boleh, setelah maghrib boleh, sebelum isya boleh, jam 12 malam boleh. Waktunya bebas kapanpun, tetapi tempatnya harus di seputaran Masjidil Haram, harus di seputaran Ka'bah. Panjenengan tidak bisa, saya kepingin tawaf di mana? Saya kepingin tawaf tapi tidak di mana? Tidak di Masjidil Haram, di mana? Di PGS misalkan. Barang boten. Boten barang di Wonokromo, boten saged. Saya mau tawaf di mana? Di sini. Di Bundaran Dolok misalkan. Tawaf di situ pakai pakaian ihram, misalkan. Tidak bisa disebut sebagai tawaf meskipun waktunya bebas karena tempatnya tidak sesuai. Jadi ibadah yang dilakukan bisa kapanpun dan dimanapun ini banyak cenderung disepelekan. Pahalanya tidak seberat dengan pahala yang ibadah dikhususkan waktunya. Pahalanya lebih berat timbangannya. Lebih berat lagi mana? Lebih berat lagi adalah ibadah yang ditentukan tempatnya. Karena untuk bisa melakukan ibadah itu panjenengan harus ke tempat tersebut. Kemana? Ke Masjidil Haram. Ziarah kemana? Ziarah ke Masjid Nabawi. Ziarah kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu jauh lebih berat pahalanya. Tetapi di atas semua itu, dalam agama Islam, ibadah yang paling berat nilai pahalanya adalah ketika ibadah itu dibatasi oleh waktu dan dibatasi oleh tempat. Waktu dan tempatnya terbatas, maka itu jauh lebih berat pahalanya. Apa? Haji. Haji itu waktunya terbatas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, hanya 3 bulan. Kemudian tempatnya juga terbatas. Maka itu ibadah yang paling berat nilai pahalanya. Dibandingkan yang lain, paling berat pahalanya. Kemudian di bawahnya haji itu apa? Umroh. Makanya Nabi itu pernah mengatakan, pernah memanggil ibu-ibu. Ibu-ibu itu zaman dahulu sahabiyat namanya. Sahabiyat pada masa Nabi itu semangat jihadnya tinggi. Begitu melihat suaminya berangkat perang, itu ibu-ibunya gak mau kalah. Kalau sekarang kan boten. Ibu misalkan punya suami, suaminya berangkat perang, diberati atau diikhlaskan? Ojo pak, ojo budal perang pak, golek ketembak, lek mati yo sakit, lek gak mati sampai kena mortir, kemudian cuklek sikile yopo. Diberati begitu itu. Kalau ketembak telinganya putus, bagaimana gak jadi mati syahid, cacat seumur hidup itu. Dulu zaman Nabi itu, kalau ada sahabat diajak jihad oleh Nabi berangkat, maka istrinya itu kemudian memutuskan untuk apa? Saya juga ikut berangkat. Apa kata Nabi? Maukah saya tunjukkan pahala ibadah yang pahalanya itu setara dengan jihad, tetapi tidak ada perang di dalamnya? Apa Nabi? Kata Nabi adalah umroh. Jadi bagi panjenengan ibu-ibu itu, daripada perang itu masih lebih baik untuk berangkat umroh. Tapi umrohnya syaratnya jangan sambil ngerasani togo. Berangkat sambil hibah, transit hibah, di pesawat hibah nggak sami mawon gitu. Itu nopo, itu gambaran sebaik-baik ibadah dalam Islam. Nah, kemudian apa tempat di mana? Tempat di mana kita bisa melakukan umroh itu apa? Disebutnya sebagai miqat. Miqat itu batasan. Ada batasan waktu. Kalau sholat duha itu waktu duha, itu namanya miqat zamani, batasan waktu. Ada batasan tempat, tawaf mau jam berapapun boleh, tapi harus di sekeliling Masjidil Haram atau Baitullah. Maka itu disebut sebagai miqat makani atau tempat, batasan tempat. Batasan tempat itu kalau dari sini Yulamlam, kalau dari arah Mesir, Maroko itu namanya Robih atau Jufah, itu sekitar 2 jam kalau dari Mesir itu.
itu adalah tempat untuk melakukan mikot. Kalau dari Madinah itu Qarnul Manazil, kalau dari arah Hijaz itu adalah Dzatu Irq atau Qarnul Manazil. Itu adalah tempat-tempat yang ditentukan oleh Nabi. Kita tidak boleh merubah ketentuan ini. Jadi ini yang seringkali diributkan nanti ketika haji. Boleh nggak kita melaksanakan umroh tetapi startnya tidak di tempat yang telah ditentukan oleh Nabi? Betul sangat. Ada lomba nih, jalan sehat. Startnya dari mana? Dari Bundaran Waru sampai Bundaran Dolok. Kemudian panjenengan bilang, wah saya nggak sanggup, aku tak melok wae megat, saya menghadang atau motong di depannya Pabilio. Parang boten larang. Sama dengan orang melakukan haji dan umroh. Saya tidak mau dari Yulam-Lam repot, sudah nanti saya di Bandara Jeddah saja. Nah, itu banyak. Nanti panjenengan akan lihat begitu turun di Jeddah itu banyak orang-orang yang ganti pakaian ihram di sana. Itu kalau dianalogikan sama dengan panjenengan mendaftar lomba, startnya di mana? Di Waru, finishnya di Dolok. Panjenengan ikutnya bukan dari Waru tetapi dari depan Pabilio. Kira-kira gimana? Betul sah. Itu. Tapi banyak itu yang mengikuti itu. Kenapa kok banyak? Ya karena maunya yang praktis. Sama dengan kalau panjenengan macet di Surabaya, tiba-tiba melihat banyak yang nyalip dari sebelah kiri, ikut nopo sabar antri. Pasti apa? Pasti kan ngikut sebelah kiri. Begitu itulah, sama lah kalau naik di tol kemudian penuh jalannya akan lewat kiri itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita ini akan ke Madinah dulu, maka saya ingin menjelaskan tentang Madinah. Nanti bisa biar di Madinah kita bisa melakukan manasik lagi. Apa sih yang kita lakukan di Madinah? Yang kita lakukan di Madinah itu banyak, Bapak Ibu. Tapi yang paling pokok pertama adalah kita niatkan ke Madinah itu pertama untuk ziarah ke Masjid Nabawi. Sebab Nabi pernah mengatakan tidak boleh kita bepergian, tidak boleh kita meniatkan bepergian kecuali bepergian itu harus dikerjakan terhadap 3 tujuan. Pertama apa? Ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian ke Masjidil Aqsa. Panjenengan nih punya niat mau jalan-jalan, itu boleh di cancel, boleh diteruskan. Tapi kalau panjenengan niatnya ke 3 tempat tadi, maka panjenengan harus lanjutkan. Panjenengan niat saya kepingin ke Masjidil Haram, ya panjenengan harus lanjutkan. Panjenengan niat mau kemana? Ke Masjid Nabawi, ya panjenengan harus lanjutkan. Panjenengan mau ke Masjidil Aqsa, ya panjenengan harus lanjutkan itu. Kalau panjenengan niat mau kemana? Mau ke Dubai, boleh dilanjutkan, boleh tidak. Tapi khusus untuk yang ke Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, ke Masjid Nabawi, itu adalah apa? Adalah harus diteruskan, harus ditunaikan. Selain kita berziarah ke Masjid Nabawi, apa yang bisa kita dapatkan yang paling pokok adalah kita berziarah ke makam Rasulullah. Itu yang paling penting sebetulnya. Karena nanti orang Wahabi begini, mohon maaf Bapak Ibu, ada perbedaan pandangan. Kalau kita ini kan senang ziarah dengan Nabi, ziarah dengan Nabi itu senang. Kalau bagi orang-orang Wahabi yang menguasai pemerintahan Saudi, itu tidak boleh kita niat ziarah ke Nabi itu. Tidak boleh. Yang boleh itu apa? Yang boleh itu adalah pergi ke Masjid Nabawi. Tidak boleh diniatkan kemudian apa? Diniatkan untuk untuk ziarah Nabi itu tidak boleh. Padahal apa? Padahal Nabi mengatakan barang siapa yang berziarah ke kuburan saya, maka dia berhak atas syafaat saya. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Orang yang berziarah ke makam saya, kata Nabi, dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Nabi itu, kalau dalam ilmu sejarah, Nabi itu memberikan syafaat, memberikan bantuan kepada manusia
tidak hanya semasa hidupnya Nabi, juga sudah meninggalnya Nabi. Contoh Isra Mi'raj, kita itu sholat berapa tadinya? 50 rakaat. Panjenengan sholat 50 rakaat kira-kira bagaimana gambarannya itu? Sholat toh terus, gak kok bermanasik, gak sempet manasik itu sholat, baru salam, wah waktunya sholat ini. Kemudian baru makan, waktunya sholat. Sehingga apa? Sehingga menurut para ulama, Nabi itu memberikan syafaat kepada kita sejak beliau masih hidup. Bukti syafaatnya Nabi ketika masih hidup apa? Nabi itu bisa merayu Allah untuk mendiskon sholat dari yang 50 rakaat hanya menjadi 5 waktu. Itu Nabi. Kalau ketika meninggal sudah pasti semua hal yang tidak bisa diselesaikan oleh nabi-nabi terdahulu semuanya diserahkan kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam cerita Isra Mi'raj itu, ketika Mi'raj Nabi Muhammad melihat jumlah umatnya yang masuk surga sedikit, matur kepada Allah, Allah tambah, jangan terlalu sedikit nih. Tambah lagi, orang Surabaya kurang banyak, tambah lagi, orang Sidoarjo kurang banyak, tambah lagi, orang Malang, tambah lagi, orang mana, tambah lagi seterusnya. Sehingga Sehingga Nabi itu yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan syafaat yang paling agung nanti pada hari kiamat. Kemudian apa sih yang harus kita siapkan saat kita berangkat ke Madinah itu? Pertama adalah memperbanyak baca sholawat. Jadi kita berangkat itu berbanyak baca sholawat. Dikirnya baca sholawat saja. Mau yang paket ekonomis boleh, Sallallahu ala Muhammad. Mau yang paket sedang juga boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Paket yang agak komplit boleh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Mau yang panjang ruwet-ruwet ya boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha, boleh, semuanya boleh. Terserah panjenengan. Yang paling baik pertama adalah membaca sholawat. Ini disebut sebagai adabnya ziarah, kita berziarah ke Madinah. Kemudian yang kedua, pakai pakaian yang bersih, badannya bersih, pakaiannya bersih, syukur wangi. Syukur wangi. Ibu-ibu biasanya itu wanginya itu kalau keluar ke mall, ke pasar wangi. Ke Madinah juga sama. Apalagi kalau sudah ada suaminya itu. Jadi memakai baju yang bersih, tidak harus baru. Dicontohkan oleh Imam Malik. Imam Malik itu kalau masuk ke kota Madinah, beliau memakai unta yang paling mahal. Kalau panjenengan punyanya Innova sama Fortuner, yang dipakai Fortuner. Kalau panjenengan sanggup ke ziarah ke Madinah naik bisnis dengan ekonomi, kalau logikanya Imam Malik berarti pakai bisnis. Beliau kalau berangkat ziarah ke makam Nabi itu, beliau naik unta atau naik kuda yang harganya itu paling mahal di antara kendaraan yang beliau punya. Kalau kita kan enggak. Kalau berangkat ziarah, berangkat umroh, kalau ada diskon sama enggak ada diskon, milih yang putih. Milih yang ada diskon. Sama begitu. Sama lah, panjenengan sama, saya juga sama. Berarti sama-sama masih makan nasi gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apalagi yang harus kita lakukan? Banyak bersedekah. Sebelum kita ziarah itu banyak bersedekah. Kemudian kita dianjurkan masuknya itu melalui bab Jibril. Bab Jibril itu kalau sekarang itu pintu 38. Jadi sekarang kalau mau masuk ke Raudhah, semuanya dikumpulkan di bawah payung besar di halaman Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, itu pintu 38. Pintu 38 itu kalau panjenengan selesai, yang laki-laki selesai keluar Raudhah, itu kan belok kanan. Nah itu dikumpulkan di situ. Nanti ada tulisannya bab Rokem 738, ada bab di situ. Nah, nanti belok kiri sedikit itu bab Jibril. Itu dianjurkan lewat situ. Kalau tidak bisa lewat Babus Salam. Babus Salam itu pintu Masjid Nabawi yang terbuka 24
jam. Itu dianjurkan lewat situ. Kalau nggak bisa ya lewat pintu manapun boleh. Tetapi ada anjuran-anjuran yang memang dalam pelaksanaannya tidak bisa. Orang kalau mau tawaf, contoh ini. Jadi tidak semua yang dijelaskan itu kemudian bisa diterapkan nanti. Karena tergantung terhadap sistem pengamanan. Orang kalau mau tawaf, kalau mau ikut Nabi, Nabi itu setiap masuk Masjidil Haram pasti lewat pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah itu terletak di antara Sofa dan Marwah, lebih dekat ke Marwah. Kalau keluar itu kelihatan rumah Sayyidah Khadijah di situ. Tapi sekarang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ditutup oleh pemerintah Saudi. Sehingga semuanya dilewatkan dulu itu bulan kemarin dilewatkan kemana? Dilewatkan di Bab Malik Fahad. Sekarang kalau Jumat kemarin dibuka lagi pintu Malik Abdul Aziz, maka bisa lewat pintu Malik Abdul Aziz. Kemudian yang paling pokok lagi setelah ziarah ke makam Rasulullah, panjenengan ketika ziarah ke makam Rasulullah, kalau panjenengan dititipi salam oleh teman, oleh keluarga, oleh saudara, panjenengan sampaikan. Caranya bagaimana? Caranya kalau tidak bisa bahasa Arab, panjenengan cukup dengan bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, ada salam dari tetangga saya yang paling menyakitkan omongannya. Mohon panjenengan paringi hidayah, mintakan hidayah. Jangan kemudian didoakan yang jelek, Bapak Ibu. Biasanya saya juga dulu begitu itu. Salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah dakwatul alal ghair bidzohril ghaib. Artosipun nopo? Artosipun salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya seseorang kepada orang lain tanpa dia tahu bahwa dia sedang didoakan. Saya diam-diam mendoakan misalkan Pak Mashar, saya diam-diam doakan. Mudah-mudahan Pak Mashar dapat istri lagi yang lebih cantik misalkan. Saya tidak perlu ngomong. Begitu doa tersebut dikabulkan oleh Allah, dan itu adalah doa yang dikabulkan, salah satu dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Allah, maka malaikat yang mengantarkan doa ini ke hadapan Allah, itu oleh Allah dibilangi, tolong kabulkan juga permintaan ini kepada orang yang mendoakan. Jadi kalau panjenengan nanti misalkan punya tetangga tidak baik, mau berangkat umroh, halah paling duit teko babi ngepet misalkan, atau duit teko nyuge misalkan pesugihan, itu jengkel mboten panjenengan? Jengkel kan? Perlu dibacok mboten kinten-kinten? Perlu kan? Perlu dibacok, kalau perlu dibakar rumahnya kan begitu. Tidak usah, panjenengan berangkat sampai di sana panjenengan doakan di Raudhah, ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya yang omongannya paling tidak enak sekampung itu mobilnya ganti Mercy semua. Panjenengan pulang tiba-tiba betul ganti Mercy semua. Tapi jangan stroke. Waduh, rugi aku ndongakno tiba makbul. Karena apa? Karena doa yang demikian itu andaikan dikabulkan oleh Allah, pasti pengabulannya juga itu menyertakan kita. Kita nanti akan diganti juga oleh Allah hal yang semacam itu. Cuma kan berat kan? Berat sekali ini. Kalau saya belum pernah membuktikan, karena saya biasanya kalau saya punya masalah dengan orang itu doanya sederhana. Ya Allah, jangan takdirkan saya membutuhkan terhadap orang itu. Saya biasanya begitu. Saya jengkel banget sama orang nih. Jengkel sekali. Tidak pernah sampai kemudian wah, awas sesuk wis tak kirimi sing aneh-aneh buat nanti. Paling doanya begitu, ya Allah, jangan sampai saya takdirkan oleh Engkau untuk membutuhkan hambamu bernama si fulan. Cukup saya membutuhkan terhadap panjenengan mawon, tidak ada yang lain. Begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang kalau ada orang ketemu begitu itu yang tidak pernah kemudian merasa perlu kepada orang yang bermasalah tersebut. Gitu. Oke, jadi jangan didoakan yang jelek. Kalau didoakan yang jelek, ya nanti kembali juga kepada kita. Apakah kalau tetangga kita kemudian menjadi tidak baik, menjadi kita senang, hidup kita bahagia? Kan betul.
Tetap saja sama. Makanya itu yang paling penting. Kita ke Raudhah, kita doa di sana, sholat 2 rakaat. Kadang tidak puas sholat 2 rakaat itu karena kesempatannya jarang. Nanti minta tolong bapak-bapak ibu sekalian, ini karena masih ingat, nanti biar yang punya handphonenya Android bisa install aplikasi itu, nanti didaftarkan. Biar panjenengan, karena kan kita akan panjang ya di Madinah itu sekitar 8 hari, biar panjenengan tidak hanya sekali di Raudhah. Panjenengan punya handphone, nanti ke Mas Amir ini. Mas Amir kan baru berangkat umroh. Jadi pengalaman cara membohongi polisi-polisi Saudi ini bagaimana caranya itu. Tapi harus dipraktek dong kabeh, Mir, bahaya nanti ditangkap, nanti urusannya panjang. Jadi nyuruh saya Bapak Ibu, orang Indonesia itu pinter sekali. Iya, Pak. Pinter ya. Sampai pemerintah Saudi itu mengakui orang Indonesia itu akhlaknya baik, pinter, tapi kadang ngapusi. Betul, kadang ngapusi, lebih sering ngapusi. Jadi dulu ketika harus membawa izin ke Raudhah, membawa surat izin, itu oleh jamaah haji tahun 2022 itu di Photoshop. Coba pinternya. Jamaah haji yang lain belum ada yang mikir. Orang Indonesia sudah selangkah lebih maju. Jadi kan saya daftar nih pertama kali, dapat. Kemudian saya masuk, saya tidak bisa ngajak jamaah yang lain. Ada jamaah tanya, Gus, gimana caranya? Oh, harus daftar. Daftarnya di mana? Oh, di sini. Ditunjukkan apanya? Ditunjukkan barcode-nya. Oh, oke, siap Gus. Gus, saya minta file jenengan, saya foto. Difoto. Setelah itu diganti namanya. Itu. Misalkan nama saya Muhibur Rahman diganti Amir, diganti Ali Mashhar, diganti Aufak begitu. Jadi ketika di-scan, ya akan sama munculnya, fotonya sama, tapi namanya berbeda-beda. Itu jamaah haji Indonesia pinter-pinter. Nah, nanti panjenengan bisa lah itu. Panjenengan punya handphone, diinstal dulu aplikasinya, nanti daftar. Daftarnya harus dari sekarang, karena penuh sekali. Jadi nanti tinggal bisa milih itu. Saya tidak tahu kalau sekarang masih bisa atau boten. Coba saya cek dulu. Kalau bisa itu namanya aplikasi nusuk. Aplikasi nusuk. Di sini ada praying in the noble Raudhah, sholat di Raudhah, kemudian daftar. Ini kayak bulan Maret sudah penuh Bapak Ibu, sudah penuh, nggak kelihatan ya. Jadi sudah nggak ada. Kenapa? Karena banyak sekali yang daftar, tapi tidak dimasuki, sehingga kemudian daftarnya itu iseng-iseng daftar, itu nanti bisa masuk. Panjenengan bisa tidak hanya sekali ke Raudhah, tapi bisa lebih dari 1 kali. Tapi kalau nanti dari travel biasanya pasti didaftarkan. Kalau sudah didaftarkan secara kolektif, panjenengan diminta untuk on time waktunya. Kalau habis asar persis kumpul di gerbang ini, panjenengan harus kumpul. Kalau tidak nanti ketinggalan. Loh, nanti kan saya repot jalannya, ya berarti harus mendahului. Nah, kemarin dimarahi saya sama jamaah itu, ada 3 orang. Gus, ya opo ditinggal lah, ini percuma aku melok travel ditinggal, lapo gunanya sampean gitu kan. Pokoknya salah terus gitu. Karena beliau itu jalannya pelan. Diminta kumpul jam 15.45. Berangkat dari gerbang, berangkat dari hotel itu 15.30. Jalannya setengah jam, yang lain 1/4 jam, dia setengah jam. Ya, sudah tua, Pak. Oke, nah makanya berarti kan harusnya kalau sudah sepuh itu berangkatnya lebih awal itu. Tidak usah pulang, istilahnya. Boleh tidak pulang, tapi tetap harus makan itu. Itu gambaran kalau panjenengan mau ke Raudhah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan di Raudhah? Yang laki-laki itu bisa mencari yang disebut sebagai Ustuwanah Aisyah. Ustuwanah Aisyah itu ada kameranya. Jadi kalau ini mihrabnya Nabi, kemudian di sini itu adalah pintu keluar dari Raudhah yang kecil begini. Di sini ada tiang, maka tiangnya lagi di sini. Ini adalah Ustuwanah Aisyah. Ini yang hanya bisa adalah laki-laki. Yang perempuan tidak bisa, karena perempuan itu di belakang.
Jadi laki-laki kalau ada kesempatan cari ke atas, pokoknya ada tulisannya Aisyah begitu itu, panjenengan langsung masuk ke situ, sholat di sekitarnya. Kenapa? Karena Nabi itu ketika mengarahkan Sayyidah Aisyah pernah tanya kepada Nabi, tempat yang paling asik buat doa panjenengan ketika di Raudhah itu yang mana? Kata Nabi, ya di sini ini. Tapi Nabi tidak pernah mengumumkan itu. Sehingga kemudian sahabat-sahabat juga tidak tahu. Taunya dari mana? Taunya adalah Sayyidah Aisyah itu kalau di Raudhah tidak pernah berdoa di tempat lain kecuali di tempat itu. Hanya disamperin sama sahabat lain. Aisyah, kenapa sampai doanya di situ terus? Iya, karena itu tempat favoritnya Nabi. Sehingga nanti panjenengan yang laki-laki cari usulnya Aisyah, panjenengan berdoa di situ, itu adalah maqam mustajab. Biasanya rebutan dengan orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang-orang yang tahu itu. Yang perempuan di mana? Yang perempuan ini hati-hati. Yang perempuan itu di Raudhah, batas Raudhah itu dari paling depan, dari tiang paling depan ke belakang itu hanya sampai 4 tiang. Tiang pertama ini nempel dengan pagar depan. Tiang kedua, kemudian tiang ketiga, kemudian tiang keempat. Perempuan biasanya ditaruh di sini. Di sini ada satirnya. Ya, kalau panjenengan masih ingat itu, di sini ada satirnya begini. Pakai terpal putih. Lah, di belakangnya masih ada tiang lagi. Di sini masih ada tiang lagi di sini. Biasanya karena terburu-buru perempuan itu ngambil di tiang 5, di tiang 4, di tiang 6 segala macam. Yang penting karpetnya beda. Biasanya kan begitu. Karpetnya hijau kan. Tidak semua karpet hijau bagi area perempuan adalah Raudhah. Daripada panjenengan keliru, sudah semangat lari, ternyata jilbab yang panjenengan beli KW, kan kecewa ya. Berarti panjenengan pastikan kalau panjenengan ke Raudhah, pastikan panjenengan ini di bagian paling depan, di dekat satir itu, agar kemudian panjenengan bisa betul-betul di Raudhah. Jadi hanya 4 tiang saja, 1, 2, 3, 4. Lebih dari tiang keempat ini adalah bukan Raudhah, tapi perluasan Raudhah. Pemerintah Arab Saudi itu paling senang membuat perluasan. Masjidil Haram kurang luas diperluas, Masjid Nabawi kurang luas diperluas, Mina kurang luas diperluas. Itu yang harus panjenengan perhatikan betul, manfaatkan betul, dan kemudian nanti kita juga akan ke Masjid Quba. Orang yang ke Masjid Quba, sholat, wudhu di sana, kemudian pahalanya setara dengan umroh. Tapi tidak persis sama. Analoginya bagaimana? Kan Nabi mengatakan dalam hadis sahih, man tatahhara fi baitihi tsumma ata Quba fa shalla sholatan falahu ajru umratin. Pahalanya apa? Ini pahala umroh. Ada orang yang ngisi air itu penuh 1 gelas. Ada orang yang tidak penuh 1 gelas. Kalau panjenengan umroh betul-betul tawaf sa'i, maka penuh sampai luber-luber. Kalau panjenengan hanya sholat sunnah di Quba, ya mungkin 1/4-nya, ya mungkin setengahnya. Tapi pahalanya itu sama dengan pahala umroh. Tapi apakah umroh yang full? Ya tidak full. Sama-sama panjenengan naik pesawat, ada yang eksekutif, ada yang bisnis, ada yang ekonomi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan umroh, dengan ziarah. Mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran dan kemudahan dalam perjalanan. Tadi sudah dijelaskan kita akan transit ya. Kita naik Garuda. Sebetulnya kemarin harapannya naik Lion Bapak Ibu. Kepinginnya lebih murah naik Lion. Tapi nyuwun sewu, saya belum pernah berangkat umroh itu kakinya sampai bengkak. Baru kemarin naik Lion itu kakinya bengkak. Karena sempit sekali. Ini naik Garuda insya Allah mudah-mudahan tidak bengkak gitu. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada yang mau dipertanyakan, monggo. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih
kasih kepada beliau Dr. Maufur Rahman atas materi yang sudah disampaikan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Kami persilahkan sedikit info untuk manasik, tidak hanya berhenti sampai di sini. Nantinya di sana pada saat di Madinah maupun di Mekahnya, insya Allah tetap akan ada manasik, baik itu nanti dari Pak Yai langsung ataupun nanti dari panitia yang ada. Monggo kepada Bapak Ibu, kami persilahkan kalau ada pertanyaan.